Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Biat Supriyadi. I'm from a class 8 6 semester. Di video kali ini saya akan mencoba mereview video dari teman saya seperti memberi suatu penilaian. Langsung saja kita tonton videonya. Mungkin saya akan mengepause ketika mereview videonya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sainon Fikrianti. I'm from A class of 6th semester at STKUP Para Cendekia NW Sumbawa. Today, I'm making this video to try teach the students at senior high school if in the future I become a teacher. But I apologize to my lecturer because in making this video there are some wrong pronunciation. So let's begin to watching the video. Sebelum kita masuk ke videonya, Miss Ainun akan menjelaskan tentang pronunciation di tingkatan senior high school atau SMA. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kita mengecek cara menilai atau rubrik penilaian. Indikator aspek yang diamati. Di sana terdapat pra pembelajaran, Fuenture membuka pelajaran, dan selanjutnya kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 poin, dan yang keempat yaitu penutup, yang dimana saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari poin tersebut. Langsung saja kita nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Because this is the first meeting, I don't know you don't know me. So Saya akan nge-pause videonya, yang dimana indikator pertama yang kita amati yaitu tentang pra pembelajaran, yaitu kesiapan ruang, alat, media pembelajaran, yang dimana sudah cukup bagus, yang dimana terdapat papan tulis, spidol, dan buku dan lain-lain. Menurut saya sudah mencapai kriterianya, sudah cukup bagus. Dan poin selanjutnya yaitu memeriksa kesiapan siswa. I'm going to learn about self-introduction. Karena kalian tidak tahu saya dan saya tidak tahu kalian, jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara kita. Di dalam video ini kita akan memeriksa kesiapan siswa. Menurut saya di dalam video ini tidak terdapat kesiapan siswa. Bagaimana? Karena Miss Ainun langsung menuju introduction atau penjelasan. Tidak ada seperti mengabsen siswanya terlebih dahulu atau berdoa sebelum memulai pelajaran. Menurut saya belum mencapai kriterianya. Poin selanjutnya yaitu membuka pembelajaran, yang dimana di sana terdapat melakukan kegiatan apersepsi, menyampaikan kompetensi atau tujuan yang akan dicapai dan rencana kegiatan. Memperkenalkan diri. Nah, of course, the first expression
Oke, saya akan mengepost sebentar, yang dimana di dalam video ini tidak terdapat atau tidak melakukan kegiatan apersepsi atau basa-basi sebelum menuju pembelajaran. Menurut saya tidak mencapai kriteria membuka pelajaran. I am blah blah blah. For example nih, my name is Ainun. I am Ainun. I am 21 years old. I was born in Sumbawa. Was born on. Oke, poin selanjutnya itu menyampaikan kompetensi atau tujuan yang akan dicapai dan rencana kegiatan. Di video ini sudah cukup baik atau mencapai kriterianya, yaitu menyampaikan kompetensi yang akan dicapai atau rencana kegiatan. Oke, poin selanjutnya yaitu kegiatan inti pembelajaran. Oke, langsung saja kita nonton videonya. February 8, 2000. I am originally from Jakarta. I now live in Sumbawa. I am a teacher. Jadi, apa bedanya in dan on? In itu untuk place atau in bahasa tempat, sedangkan on for date or Oke, saya akan mengepost. Di video ini dijelaskan bahwa tidak menunjukkan penguasaan materi atau pembelajaran. Mungkin tidak cukup baik karena si pemateri masih agak gugup atau nervous atau masih pemula dalam menyampaikan suatu materi. Masih terdapat kesalahan menurut saya. Oke, poin selanjutnya yaitu pendekatan strategi pembelajaran. in bahasa tanggal. Dan originally ini artinya kita berasal dari mana, asal aslinya. Dan misalnya nih, saya itu tinggal aslinya Sumbawa dan sekarang tinggal di Jakarta. Nah, kalau di sini I am a teacher, sedangkan kalian misalnya nih I am a student. Nah, di sini kita bisa tambah studentnya di SMA mana. Misalnya I am a student at Senior High School 1 Sumbawa. Sekarang kita Oke, saya akan mencoba memberi penilaian tentang pendekatan atau strategi pembelajaran, yang mana di sana terdapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan yang akan dicapai. Menurut saya sudah cukup bagus sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang akan dicapai. Terus poin nomor 2 yaitu melaksanakan pembelajaran secara runtut. Menurut saya sudah cukup bagus atau melakukan pelajaran secara runtut atau bertahap atau beraturan, sudah cukup baik menurut saya. Dan poin selanjutnya yaitu menguasai kelas. Oke, langsung saja kita nonton videonya. akan lanjut ke expression yang bisa digunakan sebelum kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Seperti, let
Oke, saya akan mengepost video kali ini tentang menguasai kelas. Menurut saya sudah cukup bagus. Mengapa? Karena pemateri sudah bisa menguasai keadaan yang ada di kelas. Seperti partisipan sudah bisa menuruti apa yang dijelaskan oleh pemateri tersebut, seperti memperhatikan. Dan poin nomor 4 yaitu melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Oke, kita langsung saja menonton videonya. Ketiga ekspresi ini digunakan sebelum kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. So, let me show you the example of self-introduction. Jadi di sini ada contoh bagaimana kita memperkenalkan diri. Jadi kalian cuma mendengarkan apa yang saya ucapkan. Nanti kalian akan menjawab titik-titik yang ada di sini. Let's start. Oke, poin nomor 4 tadi yang dimana melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Menurut saya sudah terdapat pembelajaran yang bersifat kontekstual. Dan poin selanjutnya itu poin D dari poin nomor 3, yaitu pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa. Oke, langsung saja kita nonton videonya. Hello, good morning. I am a new English teacher for grade 10. My name is Ainun. Hello Ainun, how are you? Welcome to our school. I am Fahmi. I am an English teacher for grade 11. Great! Nice to meet you, Fahmi. Where are you from, by the way? Oh, I'm not originally from here, but I'm from Sumbawa. I just moved into Jakarta few months ago. What about you? I am originally from Jakarta, born there, but now I am an Indonesian citizen. I see. Oh, what book are you crying? It looks familiar to me. I'm reading Indonesian history book. I like Oke, saya akan mengepost videonya yang dimana di poin D tadi terdapat penilaian seperti menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, siswa dan sumber belajar. Menurut saya di sini hanya guru saja yang aktif, sedangkan partisipannya hanya menonton atau menonton, pasif, tidak ada seperti memberikan pertanyaan kepada pemateri, hanya mendengarkan, tidak ada interaksi antara guru dan siswa. Oke, poin nomor 2 yaitu merespon positif partisipasi siswa. Menurut saya pemateri tersebut sudah cukup baik merespon positif, tetapi siswa tersebut tidak merespon atau tidak memberi suatu pertanyaan kepada pemateri tersebut. Sedangkan poin nomor 3 yaitu menunjukkan
sikap terbuka terhadap respon siswa. Menurut saya, jika siswa tersebut bertanya kepada pemateri, mungkin pemateri akan menerima suatu pertanyaan dari siswa tersebut. Tetapi di video ini siswa tidak menunjukkan suatu pertanyaan, sehingga guru tersebut tidak menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa atau tidak ada feedback. Dan poin nomor 4 yaitu menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Menurut saya tidak menjamin bahwa di video ini menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Oke, poin selanjutnya yaitu poin F, penggunaan bahasa. Poin nomor 1 yaitu menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Poin nomor 3 menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Dan poin nomor 3 menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. Oke, sebelumnya kita nonton videonya dan kita akan memberi penilaian. Reading books about history. Really? Me too. One of my hobbies is reading history books, especially about history of a country. Great! We have a lot of collection in our school library. I can introduce you to our librarian if you want. So, every time we have new arrival book, you can be the first to notified by the librarian. Sure, that will be awesome. Thank you, Coffee. My pleasure. Anyway, nice to meet you. I need to rush to my class now. Alright. Oke, di video kali ini yaitu penggunaan bahasa, yang dimana poin nomor 1 menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Menurut saya, pemateri sudah cukup baik menyampaikan bahasa secara lisan dan jelas, walaupun terdapat kegugupan dari penyampaian lisan sebelumnya. Tapi menurut saya sudah cukup baik, sudah sesuai dengan kriteria penilaian. Oke, poin nomor 2 yaitu menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Menurut saya sudah cukup baik, walaupun ada sedikit kesalahan tentang penulisan, tapi sudah bisa menyampaikan atau menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Dan poin nomor 3 yaitu menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. Menurut saya pemateri sudah menggunakan style atau gaya yang sesuai ketika dia menyampaikan materi yang akan diberikan kepada siswanya. Menurut saya sudah cukup baik. Dan the last point yaitu penutup, yang dimana terdapat 2 poin, yaitu melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. Dan poin nomor 2 yaitu melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan atau tugas sebagai remedi atau pengayaan. Oke, langsung saja kita nonton videonya. Ike, nice to meet you too. See you later. Setelah kalian mendengar apa yang saya ucapkan tadi, kalian sudah mendapatkan jawabannya? Yes. Jadi setelah kalian mendengarkan dialog tadi, ada beberapa ekspresi sebelum kita
Oke, di poin selanjutnya itu penutup, yang dimana pemateri sudah bisa melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa, yang dimana di sana terdapat suatu interaksi yang dimana pemateri sudah menyampaikan atau merangkum kegiatan yang telah diberikan kepada siswanya, dan siswanya sudah merespon apa yang disampaikan oleh pemateri. Tetapi poin nomor 2 yaitu melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan atau tugas sebagai bagian remedi atau pengayaan. Menurut saya belum mencapai kriteria karena di sana tidak menyampaikan menyambung materi selanjutnya atau memberikan tugas sebagai bagian remedi atau pengayaan. Mungkin jadi kesimpulannya dari prosedur penilaian dari atas yaitu pra pembelajaran, membuka pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan penutup. Menurut saya sudah cukup baik, walaupun terdapat kesalahan. Mungkin sama-sama semua kita belajar, walaupun terdapat kegugupan atau dalam menyampaikan pemateri siswanya masih kurang aktif dan gurunya aktif. Oleh karena itu untuk kedepannya agar siswa lebih ditekankan agar aktif, agar mencapai kriteria yang baik, agar siswa tersebut dapat menguasai materi yang diberikan oleh pemateri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.